mendapatkan laporan terkait dengan adanya dugaan fitnah, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh saudara AP Hasanuddin di akun Facebooknya, dan juga telah dikonfirmasi oleh yang bersangkutan di media, sehingga kami memutuskan untuk mengambil langkah hukum untuk mengadukan hal tersebut ke Mabes Polri. Kita berharap sebetulnya kepada dua nama ini untuk bisa dipecat dari BRIN, gitu ya. Jadi rekomendasi sanksinya jelas ya. Kita minta agar dia dipecat, tidak hormat ya sebagai pegawai ASN. Apakah itu apakah layak sanksi itu? Ya jelas, karena kalau saudara melihat membaca status-status Facebooknya saudara Thomas Jamaluddin itu memang sangat tendensius dan sangat subjektif dan lebih banyak menyerang Ormas Muhammadiyah. Jadi bukan satu komentar itu aja? Bukan. Kami juga melampirkan bukti-bukti yang lain. Jadi bukan. Sejak kapan? Sebetulnya kalau kita telusuri itu dari tahun 2013 itu sudah ada status yang menyerang Muhammadiyah. Ancaman pembunuhan, lebih-lebih lagi hate crime, indikasi saya demikian. Kalau ini kita sepakati sebagai hate crime, maka tidak patut ini dipandang sebagai sebuah delik aduan. Tanpa harus menunggu sampai ada laporan yang masuk, tanpa harus menunggu sampai ada orang yang datang melapor, otoritas penegakan hukum dalam hal ini kepolisian semestinya sudah melakukan penyikapan, mengambil langkah penegakan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam FAS Forum Akal Sehat, forumnya orang-orang punya akal sehat. Saya mencoba reaction daripada program Undercover, sesuatu yang di luar nalar manusia. Kadang bisa orang, bisa lembaga, bisa apapun yang sangat tidak punya akal sehat. Pada saat Lebaran 1 Syawal 1444 Hijriah, ketika ada perbedaan penetapan 1 Syawal, Muhammadiyah di hari Jumat tanggal 21 dan NU di tanggal 22 April hari Sabtu 2023. Menariknya, ada dua peneliti yang dianggap membuat ujaran kebencian dan mengancam pembunuhan warga Muhammadiyah. Dua orang ini adalah dua orang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yang terakhir ini seringkali membuat kegaduhan biarpun diredam dengan berbagai cara. Ingat kemarin tentang BJHBP pun juga sempat gaduh. Tapi menariknya hari ini akan menjadi persoalan yang tidak boleh dianggap sepele, karena menyangkut organisasi besar di Indonesia, organisasi umat Islam, yaitu Muhammadiyah, yang dilakukan dua orang peneliti dan peneliti ini sudah pasti punya rekam digital atau rekam jejak yang bisa dibongkar oleh warganet atau netizen. Dua orang itu adalah Thomas Jamaluddin dan Andi Pangerang Hasanuddin. Dua-duanya telah dilaporkan oleh pengurus pusat PP Muhammadiyah dengan kasus dugaan ujaran kebencian dan pengancaman pembunuhan. Dan itu sudah viral di sosial media. Pertanyaan kita adalah, bukanlah perbedaan itu sebuah rahmatan lil alamin? Nggak harus kita sejajar atau harus sama atau setara, karena pasti baik Muhammadiyah maupun NU pasti punya dasar atau penentuan Syawal itu dengan berbagai macam, baik secara astronomi, teknologi ataupun apa bentuknya, bisa rukyat ataupun bentuk apapun. Tapi itulah perbedaan
Islam sebagai rahmatan lil alamin. Artinya rahmat buat semua umat. Ya kan? Menjadi lucu ketika seorang peneliti yang gelarnya profesor atau dokter tapi malah membuat sesuatu yang menurut saya nggak perlu dan blunder dan harus mempertanggungjawabkan. Biar ada efek jerah, tidak harus yang pro pemerintah bebas dalam undang-undang IT ataupun bentuknya lah. Karena sekali lagi hukum itu harus tegak, mau kopral, mau jenderal, mau tukang becak, sampai ke tingkat profesor. Kalau ini tidak dilanjutin, menjadi persoalan hukum ke depan, karena restoratif justice tidak harus diperlakukan kepada dua peneliti ini. Karena jelas-jelas ada ancaman, ada ujaran kebencian, dan itu harus dipertanggungjawabkan di hukum. Artinya kepolisian dan kejaksaan untuk bisa menilai apakah ini bisa diproses secara hukum, tentunya warganet atau netizen pasti akan mengikuti langkah hukum yang dilakukan oleh Muhammadiyah sampai dengan penyelesaiannya. Jangan sampai persoalan ini menjadi pembiaran, jangan sampai selalu pro atau oposisi, tapi lihatlah objektivitas, lihatlah apakah program ini sangat meresahkan masyarakat atau menimbulkan kegaduhan. Karena sekali lagi, BRIN seringkali membuat penelitian atau membuat statement. Yang terakhir ini sangat dibaca oleh warganet, sangat membuat satu kebijakan atau keputusan atau penelitian yang juga menimbulkan kegaduhan. Apakah Jamaluddin dan Andi Pangerang ini akan berjalan proses hukumnya? Bila tidak ada campur tangan apapun, pasti proses ini berjalan, hukum pasti akan ditegakkan. Karena saat ini kepolisian dan kejaksaan telah berada dalam track perbaikan, pembenahan, sistematik, dan bersikap tegas dalam masalah hukum. Kita ikuti bersama perjalanan proses hukum dari ujaran kebencian, pengancaman, pembunuhan dari dua orang peneliti, dan saya rasa harusnya dua orang yang dipecat, nggak cocok bekerja atau sebagai peneliti BRIN, sungguh sangat memalukan. Seorang peneliti apapun moralitasnya udah hancur kalau begini. Kalau model peneliti model begini masih diakomodir, di mata dunia internasional peneliti ini udah nggak dipakai. Sangat tidak dipakai. Dan nggak perlu dipertahankan, masih banyak orang pintar di Indonesia. Masih banyak orang hebat di Indonesia. Kalau hanya profesor ribuan kita. Kalau peneliti hebat ribuan kita. Malah diakui dunia. Tapi kalau penelitinya model gini, ngancam, bunuh, segala macam, wah, nggak masuk ini. Bukan peradaban Indonesia, bukan budi pekerti Indonesia, bukan contoh yang baik dari seorang yang bergelar profesor, dari seorang peneliti yang harus mengedepankan moral dan etika bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PAS, Forum Akal Sehat, forumnya orang-orang punya akal sehat. Kita ikuti sampai sejauh mana penegakan hukum Indonesia terhadap dua peneliti ini. Terima kasih.